Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa ya. Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terlebih dahulu ibu akan mengambil absen ya. Bentar. Bentar ya. Untuk yang pertama, Khalil Gibran, Ada Bu. Wizia Amrini, Ya, Bu. Syafadri Putra, Bu. Muhammad Zikri. Muhammad Zikri. Bu. Oke, fokus ya Zikri. Togos, Ada Bu. Hairunisa TJ. Ada, Bu. Oke, alhamdulillah sepertinya ada semua ya. Baik Ananda, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran terkait materi komposisi simetris dan asimetris. Simetris. Oke, ini adalah pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana setelah pembelajaran nanti, Ibu berharap kalian dapat mengetahui pengertian komposisi simetris dan asimetris. Selain itu, juga Ibu berharap kalian dapat mengetahui perbedaan dari kedua komposisi ini. Pertama yaitu pengertian. Yang kedua adalah perbedaan. Baik, tapi sebelum itu Ibu mau meninjau terlebih dahulu terkait materi pembelajaran kita pada minggu lalu. Di mana pada minggu lalu Ibu menjelaskan materi terkait prinsip-prinsip seni rupa. Ada 8 prinsip yang Ibu sampaikan pada minggu lalu. Apakah Ananda ada yang masih ingat? Bu. Oke, Ari silakan. Prinsip dalam seni rupa itu ada pertama kesatuan, Oke. keseimbangan, irama, komposisi, proporsi, keselarasan, kontras, sama penekanan, Bu. Oke, benar sekali Ari. Terima kasih atas jawabannya. Ibu catat lagi ya. Bacakan satu-satu Ari. Keseimbangan, Oke. G. irama, Ah, komposisi, proporsi, Oke. keselarasan, Oke. kontras, Satu lagi. dan penekanan. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ari ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari 8 prinsip dari seni rupa, di mana setiap prinsip ini kita pakai dalam pelaksanaan pembelajaran seni, baik itu secara teori maupun praktek. Dan pada hari ini kita akan mempelajari terkait komposisi ini, di mana komposisi ini terbagi atas dua, yaitu simetris dan asimetris. Sebelum itu Ibu sudah membawa alat peraga nih. Ananda dapat melihat benda yang Ibu bawa ini. Ini apa namanya? Kubus ya. Ya, bagus. Kalau ini? Prisma. Bikin prisma. Limas. Oke, benar sekali Erin. Ini adalah limas dan juga kubus. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu mau bertanya, menurut Ananda mana yang termasuk komposisi simetris dari ini dan mana yang asimetris? Ada yang berani ke depan untuk menjelaskan sepengetahuan Ananda aja dulu? Ya, yang mana? Bu ini simetris, Bu
nggak gitu. Ada nak yang ayo Erin ke depan, lihatkan kepada teman-temannya. Menurut saya kalau Pegang, nah lihatkan kepada teman-teman. Yang mana yang simetris, yang mana dan asimetris. menurut saya untuk bagian kubus ini namanya simetris. Kalau yang untuk Simetrisnya antara yang mana dan yang mana? yang kubus 2, kalau misalnya kubus 1 kurang simetris, Bu. Maksud ibu tuh antara dua benda mungkin yang ini simetris, ini asimetris, gimana gitu. Yang ini simetris untuk kubus, kalau yang 5 asimetris. Oke, terima kasih Erin atas jawabannya. Sebelumnya kita beri apresiasi kepada Erin. Dari jawaban Erin itu masih kurang tepat, di mana Erin mengatakan kalau ini yang simetris. Maksud ibu tadi itu perbandingan antara dua benda. Nah, jadi kalau di sini itu kita bisa melihat antara kubus dan kubus ini termasuk penerapan komposisi simetris. Kalau antara kubus dengan limas itu asimetris. Nah, dari contoh alat peraga ini kan Ananda udah bisa melihat nih, ini yang simetris, ini yang asimetris. Apakah Ananda ada yang bisa menjabarkan atau mendefinisikan apa itu komposisi simetris dan apa itu komposisi asimetris? Oke, kalian silakan. Kalau dari saya lihat kayaknya simetris tuh kanan kiri sama, Bu. Tapi kalau asimetris kanan kiri beda. Oke, terima kasih kalian, jawabannya benar sekali, tapi masih kurang tepat sedikit ya. Yang dikatakan kalian itu benar. Di simetris itu kanan dan kirinya itu sama, tetapi kita tidak hanya fokus pada sisi kanan dan kiri saja. Di dalam komposisi itu kita fokus kepada segala arah, segala sisinya, dimana dilihat dari depan maupun bawah, atas bawah dan kanan kiri maupun depan belakang. Dia harus sama segala sisi. Begitu juga terkait asimetris. Kalau asimetris ini kebalikannya, dia tidak sama baik dari segi bentuk maupun ukurannya. Kalau ini kan nampak jelas nih perbedaannya. Ada mungkin yang dari segi ukuran berbeda cuma 1 cm. Itu juga termasuk kategori komposisi asimetris. Karena dia itu tidak sama baik secara ukuran maupun secara bentuknya. Sampai di sini apakah Ananda dapat memahami? Paham. Oke, karena itu Ibu mau ngetes nih, ada nggak Ananda yang bisa menyebutkan atau benda-benda di sekitarnya yang contoh komposisi simetris dan asimetris? Ada yang bisa? Dulu Ya, Adi silakan. contoh yang tidak simetris misalnya papan tulis, sebab di sebelah kanan tidak ada penghapus papannya, sebelah kiri ada penghapus papannya. Oke, benar sekali yang dikatakan Ari. Ari dapat memahami. Beri aplaus kepada Ari. Yang dikatakan Ari itu benar, bahwa di papan tulis ini sebelah kiri itu ada penghapus papan, sementara sebelah kanan tidak ada penghapus papan. Berarti itu tuh dia tidak sama secara bentuk maupun ukurannya ya. Nah, baik, sebelum itu Ibu mau bertanya lagi nih kepada Nanda. Menurut Anda apa perbedaan dari dua kubus ini? Mungkin bisa dipegang. Bagaimana? Apa perbedaannya? Pegang lagi. Atau Erin mungkin bisa menyebutkan apa perbedaannya? Mungkin beratnya ya, Bu. Ya, benar sekali Erin. Erin ini sangat PK ya terhadap Juara satu. olahraganya. Oke. Dan yang dikatakan Erin itu benar. Perbedaannya itu dari berat. Apa hubungan dari berat ini yang Ibu tanyakan terkait materi kita? Di mana Ibu ingin kalian itu memahami bahwa dari komposisi simetris dan asimetris ini juga maaf sebelumnya terlebih dahulu di komposisi simetris dan asimetris ini kita tidak terpaku kepada berat, di mana di kubus kedua ini lebih berat daripada kubus pertama. Tetapi apakah itu mempengaruhi bahwa berat itu tidak termasuk ke dalam kategori komposisi asimetris? Jika dia berbeda beratnya, apakah itu dia termasuk komposisi asimetris
Masuk. Tidak. Tidak. Jadi gini Nanda, dalam komposisi simetris berat itu tidak mempengaruhi. Jika benda itu dia satu lebih berat, satu lebih ringan, itu tidak masalah. Selagi secara visual, secara bentuk dia itu sama dan ukuran sama. Jadi walaupun satu ini berat, satu enggak, itu enggak masalah. Yang kelihatan kan sama kan, berarti dia termasuk simetris. Tapi kalau misal secara berat dia enggak sama, itu tuh juga enggak masalah. Intinya dalam komposisi simetris itu berat itu tidak mempengaruhi bentuknya itu. Seperti itu Ananda. Apakah Nanda dapat memahami dari penjelasan materi yang Ibu sampaikan tadi? Paham. Baik, sebelum itu Ibu mau ngetes apakah Nanda ada yang berani menyimpulkan materi dari yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya Bu, Oke, silakan Hari. di sini aja Bu. Boleh. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang komposisi simetris dan asimetris, di mana komposisi simetris dan asimetris itu adalah keseimbangan antara kanan kiri, atas bawah, samping dan kanan dan kirinya. Dan tadi ada berat itu sebenarnya tidak mempengaruhi komposisi dari suatu benda. Oke, terima kasih Ari. Kita beri aplausan untuk Ari. Baik, dari kesimpulan tadi Ibu akan menjelaskan secara singkat terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di mana seperti yang dikatakan Ari tadi, dalam komposisi itu kita melihat suatu benda itu sama wujudnya dari segala arah, baik itu depan, belakang, atas, bawah, samping kiri maupun samping kanan. Dan berat tidak mempengaruhi benda itu termasuk simetris atau tidaknya. Jadi walaupun beratnya beda, dia asal bentuk dan wujudnya itu sama, dia tetap kategori komposisi simetris. Baik, Ananda sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Baik, seperti yang Anda sudah memahami, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Di mana pada minggu depan Ibu minta Ananda untuk membuat alat peraga seperti ini. Tapi bentuknya selain dari kubus dan limas lagi ya. Terserah mau bentuk apa. Buat di mana perbandingan komposisi simetris dan nanti buat alat peraga yang asimetris. Jadi nanti ada 4 ya. Terserah mau bentuk apapun. Sekreasi Ananda saja. Itu dibawa minggu depan dan akan Ibu tagih tugasnya pada minggu depan. Dapat dipahami? Paham. Oke. Cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Ketua silakan ditutup kelasnya untuk berdoa. Siap, gerak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ananda yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Semoga Ananda dapat memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi